ini awalnya, Ya. ini dipasang, Ya. ini udah dilepas, udah selesai nih ya. Ya, betul. Berapa lama nih antara ini sampai untuk jadi seperti ini? Ini Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi bersama saya Dr. Gigi Rifkalaris, dan lagi-lagi ada Dr. Prima Ananta, spesialis ortodonsia. Nah, Dr. Prima ini ya kemarin-kemarin kan sering ya, kalau belum ngelihat videonya dengan Dr. Prima ya, di sini nih ada link nih. Semoga nanti nggak lupa ngeditnya ya, harusnya di atas ini nih ada link nanti ya. Nah, dilihat dulu nih di situ. Nah, Dr. Prima ini beliau adalah praktisi salah satunya di klinik gigi Prodentis Jogja, betul ya? betul. Nah, nanti Sleman, Mas. Sleman Ya. ya, Sleman Yogyakarta ya. Nanti kalau pengen konsultasi ya ada tuh di Instagram. Nanti di Instagramnya di sini ya. Semoga nggak lupa lagi ngeditnya. Nanti di sini harusnya ada alamat IG-nya nih. Nah, nanti ada di link deskripsi juga. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Jelas nggak kalah serunya dengan topik-topik kita yang kemarin. Hari ini kita akan membahas ortodidak versus ortodontis. Nah, apa nih ortodidak? Ortodidak ini sebenarnya ortodontis yang dia otodidak ya, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google kayak gitu ya. Nah, otodidak plus ortodontis jadilah ortodidak. Ya. Nah, di sini kita akan membandingkan kasus-kasus hasil ortodidak dengan ortodontis gitu ya, yang memiliki keserupaan ya. Jadi kasusnya serupa tapi nasibnya berbeda. Ya, kita sayangkan bahwa dengan kasus yang demikian nanti yang ada kita share itu ternyata justru malah menambah makin runyam hanya karena salah pilih perawatan gitu. Oke, siap Dokter Prima? Siap, Mas Rifki. Mantap. Nah, kita masuk kasus pertama nih, kita akan bedah kasusnya. Nah, seperti apa? Penasaran? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah kasus Kortugi ya. Ini kasusnya Kortugi yang kita dapatkan, ini kiriman sejawat juga, dan kita lihat di sini nih. Nah, ada satu yang sendiri, kemudian ini disambung seperti ini. Social ada distancing yang ini social distancing ini kayaknya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini kayak nggak ikut gladi bersih nih ya. Jaga jarak. Ini yang lain berkelompok, ini sendiri ya. Nah, ini ansos. Oke, nah silahkan Dokter Prima menganalisa kasus yang ini nih. Ya. Silahkan dokter. Oke, dari foto ini ya. Kalau dari foto ini terdapat kondisi gigitan terbalik ya, atau crossbite, Mas. Jadi gigitan terbalik itu harusnya gigi-gigi atas ini ketika pasien menggigit atau menutup itu harusnya gigi atas tuh jatuhnya di depan gigi bawah. Oke. Dalam kondisi normal seperti itu. Tapi ini berbeda ya, ini gigi atas waktu gigit terletak di sebelah dalam atau sebelah belakang dari gigi bawah. Nah, yang nggak bisa kita pastikan ini terjadi sebelum pasien pasang behel ini atau setelah, Mas. Kalau misalkan ini terjadi sebelum, artinya ya udah kondisi ada alami, mungkin diperparah. Tapi lebih disayangkan lagi kalau sebenarnya kondisi awalnya itu normal. Ya kan, bisa jadi kita nggak tahu, Mas. Bisa jadi kondisi awalnya itu normal, tapi kemudian dipasang behel dan dilakukan penarikan yang tidak semestinya, yang gigitannya normal tadi menjadi terbalik. Ini kasihan juga. Kasihan ya? Miris ini. Ya. Nah, terus yang juga apa ya, masih nggak sesuai ya pasti ya. Yang nggak sesuai, bracket hanya dipasang pada gigi depan, ya gigi belakang itu geraham kecil ke belakang sampai geraham besar nggak dipasang. Kemudian pemasangannya pun kita lihat nggak sesuai ya untuk pemasangan di giginya. Dan lagi-lagi kemungkinan besar ini nggak ada kawatnya, Mas. Ini kalau bawah kan ini udah pasti nih, bawah ini nggak ada kawatnya, cuma dipasang power O. Lucu ini. Ini aksesoris, ini nggak penting lah, ini nggak perlu ya. Yang atas ini juga kita nggak tahu ini ada kawat atau enggak. Iya, memang nggak sesuai, Mas. Ini secara keilmuan ortodonsia, ortodontik, ini nggak sesuai. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kadang si tukang behelnya ngeles nih. Gimana, Mas? Ini emang dari awal udah
delesep kok yang atas kayak gitu. Nah, tapi kalau kita kaji, apapun kondisi awalnya, meskipun seperti ini, meskipun ternyata kondisi awalnya bagus kayak gitu, tapi perilaku ini tetap salah gitu loh. Karena misalkan kondisi awalnya ternyata crossbed ya tadi ya istilahnya ya, gigitan terbalik. Misalkan kondisi awalnya crossbed seperti yang dibilang si tukangnya misalkan ya. Tapi meskipun dia kondisi awalnya crossbed, harusnya juga nggak makin ditarik dong. Harusnya gitu kan? diperbaiki. Harusnya dirawat. Nggak ditarik dengan power chain seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ngeles tadi misalkan ini awalnya juga udah kayak gini gitu, bukan akibat behelnya yang bikin kayak gini, ya tetap aja salah gitu. Harusnya nggak ditarik kalau kayak gini gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini yang depan masuk, taringnya makin keluar gitu loh. Iya kan? Muter juga itu Mas. Nah, muter juga gitu ya. Nah, ini karena tarikan yang tidak sesuai dengan rencana perawatan, kaidah. Intinya kaidah ortodontis lah pastinya. Kita lihat yang di sini nih, di sudut sini nih. Ini. Nah, ini udah nonjol ya, keluar ya. Udah keluar banget nih. Udah istilahnya udah nengok gitu loh, nengok ke depan kayak gitu. Nah, dan ini juga faedahnya apa gitu ya? Nggak ada Mas. Ini mungkin ada pilihan. Jadi kalau misalkan nih di tukang behel nih, ada pilihan yang seperti ini tanpa kawat atau pakai kawat kayak gitu. Mungkin kalau kayak gini lebih murah kayaknya mungkin. Ya. Bisa jadi Mas. Oke. Nah, ini kan kasus dari tukang gigi ya, dan efeknya seperti ini. Kita akan bandingkan kasus yang sama atau serupa. Yang mana ini dikerjakan oleh Dokter Prima, spesialis ortodontis ya. Jadi nanti kita tahu yang proper itu seperti apa. Jadi kita harapannya sih apple to apple ya, karena kasusnya mirip atau serupa kayak gitu. Biar nanti teman-teman tahu perawatan propernya seperti apa dan seharusnya seperti apa. Oke, ini dia. Nah, silahkan Dokter Prima. Ya, jadi dijelaskan. Ini serupa ya. Ini kondisi gigi awal pasien sebelum perawatan. Jadi ini belum hasil perawatan, tapi ini kondisi pasien ketika datang ke saya, keluhannya gigitan depan itu terbalik. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, gigi depan atas yang harusnya saat menggigit itu ada di depan gigi bawah, ini terletak di belakang gigi bawah. Nah, ini kondisi awal sebelum perawatan. Oke. Ya, jadi gini, kalau ada pasien mau perawatan, itu kami ya ortodontis itu diwajibkan lah ya, kami digembleng sama guru-guru kami ya. Saya masih ingat banget sama guru-guru saya di spesialis orto UGM Mas. Nah, itu kayaknya gurunya juga sama nih. Gimana? Seperti guru-guru saya dulu, saya juga kan diajari orto ya. Itu gurunya, sorry to say, killer, tapi sebenarnya saya nggak bilang Mas Rivi yang bilang. sorry dokter. Bukan saya dok. Tapi meskipun killer, saya paham betul bahwa didikan Anda itu dok, itu sebenarnya menggembleng kami agar berhati-hati terhadap manusia. Sepakat. Itu baru kerasa setelah jadi dokter gigi. Oh, ternyata dokter-dokter saya itu begitu keras karena kita berhadapan dengan kesehatan, keselamatan manusia pada utuhnya. Dok, terima kasih atas skillnya dok, dan terima kasih atas pendidikannya selama ini. Itu ya, melekat Mas sampai sekarang. Melekat sampai sekarang meskipun saya GP ya atau dokter gigi umum, tapi juga diajari oleh dokter-dokter spesialis ortodonsia. Apalagi Dokter Prima sebagai spesialis ortodonsia kayak gitu kan, pasti juga ketemu lagi dengan beliau-beliau dokter-dokter guru-guru kami ya, dengan ilmu yang lebih mendalam lagi. Nah, ini gimana nih jadi Dokter Prima? Ini ketika pasien datang pertama, kita atau kami itu nggak langsung pasang behel. Ini harus digarisbawahi Mas. Jadi pasien datang itu nggak bisa langsung dipasang behel. Ingat ya, jadi kalau mau pasang behel itu ada tahap-tahapnya atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama tentu konsultasi. Ya, konsultasi itu penting. Ya, kenapa? Karena harus harus sinkron antara keluhan pasien ya dan penjelasan dari dokter. Keluhannya apa, nanti dokter bisa ngasih gambaran. Rencana perawatannya masih gambaran Mas, karena ini kan baru konsultasi, kemudian tahap-tahapnya seperti apa. Nah, dari konsultasi setelah pasien itu mantep ya mau perawatan ya, tentu
kita harus sampaikan juga Mas ke calon pasien bahwa perawatan kawat gigi itu bukan perawatan instan. Ya, perawatan yang panjang, perlu komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Ya. Setelah pasien disampaikan seperti itu dan sudah mantap perawatan, langkah-langkahnya adalah yang pertama pembersihan karang gigi. Itu penting ya. Jadi pasien sebelum dipasang behel, dipasang bracket itu harus bersih dulu. Bersih dulu ya? Bersih dulu, wajib. Ya, wajib. Karena kita nggak ingin ada masalah-masalah di kemudian hari. Kenapa sih kalau misalkan belum di scaling? Pertama, itu kondisi tidak sehat, yaitu rentan terhadap peradangan gusi, gingivitis. Nah, itu dia penting. Ya, kalau nanti gingivitis dibiarkan bisa periodontitis. Itu radang peradangan di tulang rahangnya. Lebih advance lagi. Ya, betul. Nah, yang kedua, kita nggak mungkin toh pasang behel Mas di tempat gigi yang kotor, ya, yang ada karang giginya tebal, nggak mungkin. Ya, jadi kita harus bersihkan dulu. Ya, setelah dibersihkan karang giginya, biasanya kita cetak Mas. Ya, pencetakan ini kondisional atau situasional ya, bisa dikerjakan saat kunjungan scaling tadi atau kunjungan berikutnya. Itu tergantung dari kondisi setelah dibersihkan karang giginya. Kalau karang giginya tidak begitu berat, langsung saat itu dicetak bisa Mas. Tapi kalau kondisi karang giginya berat dan memang kadang kan keluar darah Mas, perdarahannya itu agak banyak dan kira-kira mengganggu pencetakan, ya kadang kita tunda untuk kasih kesempatan penyembuhan gusi dulu, baru berikutnya dicetak. Ditunda dulu ya. Bisa jadi. Jadi nggak harus saat itu juga. Nggak bisa maksa saat itu juga. Kalau memang harus ditunda dulu kan. Kalau kasusnya berat. Setelah dicetak, kita juga rujuk ronsen. Ya, ronsen untuk perawatan kawat gigi atau ortodontik itu standar ada dua. Ada dua. Ini ronsen standar. Ini lagi-lagi Mas, saya ingat gini ya. Ya, wejangan dari guru-guru kami bahwa wajib ada ronsen 2. Panoramik ya, seperti ini namanya ronsen panoramik ya, dan cefalometri. Dan ini ada fungsinya masing-masing Mas. Gimana tuh? Tidak bisa salah satu. Ya, nggak bisa. Ini saling melengkapi. Nggak bisa menggantikan? Nggak bisa menggantikan. Satu aja boleh nggak? Nggak bisa. Mana yang lebih penting? Penting semua. Penting semua, ya. Jadi nggak bisa Mas, nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Makanya ini kenapa saya jadi inget guru-guru kami, karena dulu waktu saya sekolah di program pendidikan dokter gigi spesialis ortodontia Mas, kalau kami kan kalau ngerawat pasien itu harus melakukan pemeriksaan komplit. Dan setelah itu kita diskusi. Diskusi itu harus dihadiri sama teman seangkatan. Nah, misalkan nih saya mau diskusi, ada ronsen ketinggalan, nggak jadi diskusi Mas. Ya, itu yang masih teringat sampai sekarang. Jadi udah janjian diskusi, misalkan ronsen nggak dibawa atau cetakan nggak dibawa, nggak jadi diskusi. Ya. Gitu ya. Nah, ini fungsinya sendiri-sendiri masing-masing ya. Untuk ronsen yang pertama, yang sebelah kanan ini namanya panoramik. Ya, atau OPG. Ini fungsinya untuk melihat jumlah gigi dan kondisinya Mas. Ya, jumlah gigi itu artinya kita cek nih, apakah gigi permanen yang komplit, ya, apakah ada yang tidak ada benihnya atau agenesis, atau ada gigi susu yang belum copot. Ini untuk alat bantu ya. Setelah pemeriksaan langsung, ini alat bantu. Nah, yang nggak kalah penting itu ini geraham terakhir juga Mas. Ini ya? Ya, ini geraham terakhir. Ini istilahnya kan impaksi. Ya, jadi gigi yang nggak akan bisa keluar normal. Ya, bisa karena memang benih giginya yang tidak normal. Ini kan dalam hal ini kan dia ambruk horizontal. Bisa karena memang ruangnya tidak muat. Prinsipnya fungsi ronsen ini untuk melihat itu. Nah, yang kedua ini adalah ronsen cefalometri. Nah, kalau cefalometri ini foto tengkorak atau kepala pasien dari arah samping. Nah, ini fungsinya berbeda. Ini fungsinya untuk melihat profil pasien sebelum perawatan. Jadi profil itu adalah maju mundurnya wajah atau muka. Ya, jadi istilahnya ada profil yang normal, ya, ada profil yang cembung. Kalau cembung itu maaf, misalkan maju, ya. Ada profil yang cekung. Nah, ini cekung itu kurang lebih seperti ini. Jadi itu contoh yang cekung. Ini contoh yang cekung. Jadi rahang bawahnya lebih maju dari yang atas. Nah, ini juga kita lakukan analisis Mas. Namanya analisis cefalometri. Nah, di situ ada titik-titik anatomi yang kita lakukan pengukuran. Ya, nanti bisa dihitung manual pakai software. Prinsipnya ortodontis biasanya harus menghitung. Artinya terukur. Ada angkanya. Jadi ada value-nya. Ada, tidak kira-kira. Ya. Kami nggak cuma lihat, oh ini pasien ini maju nggak Mas, ini kita ukur. Berarti benar-benar ada parameter. Ada. Numeriknya gitu. Ada numeriknya. Jadi benar-benar nggak kira-kira. Oh, ini cantiknya kalau agak dimajuin dikit. Nggak.
berarti ada angkanya. Nah, ada angkanya. Penting sekali. Nah, ini dan pasien kalau mau tahu bisa kita sampaikan. Jadi misalkan pasien mau perawatan, dok saya ingin tahu hasil pengukuran maju mundur wajah saya, gigi saya, bisa. Berarti pasien berhak mendapatkan informasi tentang rencana perawatan terkait dengan perhitungan-perhitungan tadi. Kayak gitu ya. Hasil perhitungannya dulu Mas, baru nanti rencana perawatan ya. Dan biasanya memang kami akan sampaikan Mas ke pasien sebelum behel dipasang, bracket dipasang, kita sampaikan ini semua. Termasuk nanti dilanjutkan rencana perawatan. Nah, ini terkait dengan ronsen Mas. Untuk terkait dengan ronsen ini memang tiap kota bisa berbeda. Artinya kadang ada ortodontis yang nggak perlu pegang ronsen fisiknya Mas. Sekarang kan bisa digital. Nah, itu bisa dikirim ke email dokter gigi dari laboratorium. Itu bisa. Jadi pasien dapat surat rujukan untuk ronsen di laboratorium, nanti dari lab kirim ke email ortodontis bisa. Atau misalkan pasien mau langsung ngasih ya bisa juga dicetak, nanti cetak ronsen itu fisiknya diantar ke ortodontis bisa. Nah, ini yang penting harus ada ronsen, itu wajib. Wajib ya. Nah, penting banget nih, 2 macam ronsen, nggak bisa ditawar, wajib, nggak ada yang lebih penting daripada yang lainnya, dua-duanya penting. Sedikit lagi Mas. Boleh. Dan ini adalah ronsen standar dan ini ronsen awal. Nah, pada kondisi tertentu, seringkali kita juga perlu ronsen tambahan. Misalkan ternyata ada gigi taring yang nggak keluar misalkan, impaksi. Nah, itu kita ada ronsen yang lain. Tapi ini adalah ronsen awal, jadi untuk screening lah istilahnya. Next. Nah, selain ronsen, cetakan juga wajib. Ini cetakan pasien yang tadi. Nah, ini cetakan pasien yang tadi fotonya kita tampilkan. Jadi persis kondisi dalam foto. Bedanya kalau foto itu ya kita cuma lihat gambar Mas. Tapi kalau cetakan ini benar-benar kita dapat duplikasi dari kondisi gigi pasien. Jadi misalkan pasien datang konsultasi, kita sudah lihat langsung, tapi kan namanya manusia kadang lupa juga kondisi detailnya seperti apa. Nah, ini namanya study model atau cetakan untuk mempelajari kondisi gigi pasien. Jadi ini cetakan ini wajib Mas. Ini bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang. Jadi maksudnya kebutuhan ruang itu pada kondisi gigi awal yang berjejal atau bertumpuk itu kekurangan ruang untuk merapikan itu berapa. Nah, di sini termasuk analisis untuk kebutuhan pencabutan juga Mas. Nah, memang sekarang di era digital ini ada scanner Mas, scanner digital. Jadi memang ada beberapa sejawat ortodontis yang mungkin sudah nggak cetak dengan gips seperti ini, tapi dengan scanner digital bisa. Tapi mayoritas memang kita masih menggunakan cetakan seperti ini. Berarti kalau cetakan seperti ini juga buat perhitungan juga ya, diukur-ukur gitu ya. Ya artinya kan nggak mungkin kita ukurnya langsung di rahangnya orang itu gitu ya. Jadi mending dicetak seperti ini atau mungkin dalam bentuk digital. Nah, nanti dari sini analisis. Analisis leluasa kita ngukurnya ya, ketimbang harus langsung di ini. Gitu. Jadi kalau ada yang pasang behel atau kawat gigi langsung dipasang tanpa dicetak, itu dipertanyakan tuh Mas, pengukurannya. Pengukurannya ya? Karena pengukuran terkait dengan rencana perawatan. Tanpa cetakan, tanpa ronsen, berarti dia tidak memiliki rencana. Kan dengan kata lain seperti itu kan? Kalau tidak memiliki rencana, dia pasti nggak memiliki tujuan. Nah, berarti kan dia cuman melihat apa yang pas saat itu juga itu kalau dia bisa menganalisa. Kalau enggak ya itu tadi ya hasilnya pasti kemana-mana dan dia nggak bisa mengontrol kayak gitu gitu loh. Nah, ini cetakan ya, ini wajib ya, tidak bisa ditawar ya. Nah, ini kondisi awal, ya, ini kondisi awal gigi pasien. Ini dokumentasi progres ketika masih menggunakan bracket atau behel. Ini hasil perawatan setelah kawat giginya dilepas Mas. Berarti ini awalnya, ini dipasang. Ini udah dilepas, sudah selesai nih ya? Iya, betul. Berapa lama nih antara ini sampai untuk jadi seperti ini? Ini kurang lebihnya sekitar 2 tahun, 2,5 tahun lah. 2 sampai 2,5 tahun, ya. Untuk lamanya sendiri itu apakah bisa diperkirakan atau mungkin rentangnya berapa atau mungkin pukul rata nih 2 tahun atau 2,5 tahun pasti selesai? Ini sering ditanyain sama pasien Mas. Jadi begini teman-teman, jadi
Yang namanya perawatan ortodonti atau perawatan kawat gigi itu kita bisa prediksi, ortodontis bisa prediksi, ya artinya kita bisa kasih gambaran, oh kira-kira nih perawatanmu nanti misalkan 2,5 sampai 3 tahun, atau misalkan oh ini lebih dari 3 tahun, itu bisa diprediksi. Nah yang mempengaruhi lamanya perawatan itu ada banyak mas. Yang mempengaruhi yang pertama tentu adalah kondisi gigi atau kondisi kasusnya. Apakah termasuk kasus yang ringan, kasus yang sedang, atau kasus yang berat. Ya, kita merawat pasien dengan kondisi yang ringan tentu berbeda sama kasus yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung juga dengan sebenarnya itu alat yang digunakan, mas. Alat juga mempengaruhi karena memang saat ini jenis bracket atau behel itu banyak. Ya, istilahnya ada bracket konvensional, yaitu yang masih menggunakan power O. Ada bracket self-ligating atau self-ligating atau Damon. Pasien sering sudah browsing itu Damon atau Damon. Nah, ini kebetulan bracket Damon, ya ini makanya bisa lebih cepat ya, karena kalau bracket konvensional dengan kasus seperti ini mungkin waktunya lebih lama. Nah jadi behel atau bracket menentukan kecepatan perawatan juga. Nah, di sini saya nggak melihat ada karet ya? Nggak ada, ini nggak ada karetnya mas. Jadi bracket ini sudah ada penguncinya di bracketnya, sehingga ketika bracket dipasang di gigi, kawat dimasukkan di slot bracket namanya, tinggal ditutup aja penguncinya. Gitu, nah, ini ada penguncinya mas di sini. Sudah tanpa karet power O. Ini yang dinamakan self-ligating. Self-ligating. Ya. Nah, yang mempengaruhi kecepatannya lagi adalah kepatuhan kontrol pasien. Penting juga penting, itu ya. Penting. Kepatuhan kontrol itu sangat berpengaruh mas. Ya kalau misalkan pasien kontrolnya nggak sesuai jadwal, ya harusnya 3 minggu sekali kontrol, tapi pasien datang 3 bulan sekali, ya tentu mempengaruhi kecepatan. Jadi kontrol sangat penting. Nah yang terakhir yang mempengaruhi kecepatan itu adalah kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan ortodontis. Ya ini maksudnya, misalkan nih sebelum perawatan kan kami sampaikan rencana perawatan ya sebelum pemasangan behel ya. Misalkan ada gigi yang harus ditambal atau ada gigi yang harus dicabut. Atau ada geraham bungsu yang harus diambil misalkan. Nah, kalau pasien itu mematuhi saran-saran, oh ini waktunya sudah cabut, ini waktunya harus nambal, pasien mematuhi ya akan sesuai dengan rencana perawatan, lama waktunya juga sesuai. Tapi kalau pasien juga nyabut giginya mundur-mundur, ya otomatis perawatannya ikut mundur. Ya jadi itu sih yang mempengaruhi kecepatan perawatan mas. Iya, karena jangka panjang ya, jadi artinya kepatuhan pasien juga sangat mempengaruhi juga di situ, terutama pada saat kontrol. Gimana nih? Nah ini kalau teman-teman lihat ya, jadi kondisi awal crossbite ya, gigitan terbalik, kemudian ada gigi bertumpuk. Ini hasil akhirnya kondisi crossbite tertangani. Ya jadi sudah normal. Normalnya seperti ini, bahwa yang atas ini lebih maju daripada yang bawah. Gitu. Bukan yang kayak gitu. Ini kan crossbite gigitan terbalik. Makanya disebutnya gigitan terbalik gitu ya. Ini selain ini mas, selain gigitannya juga teratasi, perawatan kawat gigi itu juga menghasilkan proporsi muka yang lebih baik biasanya. Jadi bentuk mukanya jadi lebih ideal gitu ya. Jadi kalau gigitan terbalik, ini contoh ini, itu kalau dari arah samping itu cekung. Itu yang tadi di cephalometry kan. Tapi setelah diatasi crossbite-nya, biasanya nanti cekungnya itu akan membaik. Biasanya kan ke arah lebih normal profilnya. Jadi ini dari sisi yang lain ya. Jadi ini kondisi awal dari samping kiri pasien, kondisi progres perawatan, ini hasil akhir. Ini juga sama, sisi kanan progres, ini hasil akhir. Ini keren banget. Nah ini mas yang tadi dimaksud profil ya mas. Jadi istilahnya kan di sini istilahnya itu atasnya itu lebih mundur dari seharusnya karena giginya masuk di dalam kan. Nah setelah giginya normalkan gigitannya, ya profil mukanya berubah. Iya, kelihatannya di sini ya. Dan ini terencana, mas. Iya, berarti ada memang istilahnya ada perhitungannya, ya kan? Kemudian ada rencana perawatannya, kemudian ada goalnya. Betul, tercapai kayak gitu ya. Intinya itu rencana, goal. Jadi rencananya itu benar-benar ada tahapan-tahapannya, dan goalnya itu juga nanti ada value-nya, kapan dia goalnya tercapai, yang artinya ada angka-angka yang harus dicapai di situ, ya kan? Yang namanya orto ini kan
1 mili aja diperhitungkan Ya, gitu ya. betul. Jadi benar-benar akurasinya Mili tinggi dan banget derajat, gitu. Mas. Mili dan derajat Ya. karena nggak hanya jarak tapi juga Sudut. Ya. gitu kan. Sudut ini mempengaruhi perubahan wajah juga akhirnya kan gitu. Oke.